Di akhir abad ke-20 ada seorang tokoh di Hong Kong yang memiliki kekayaan mencapai puluhan miliar dolar. Dia selalu mengenakan kacamata hitam sambil berkeliling mengemudikan mobil Lamborghini kuning yang ikonik. Tokoh ini adalah Zhang Zixiang yang dikenal sebagai miliarder besar. Berbeda dengan miliarder sejati, kekayaan Zhang Zixiang tidak diperoleh dengan cara yang sah, melainkan melalui perampokan, penculikan, dan pemerasan. Dia tidak tertarik pada uang kecil, hanya menyukai transaksi besar. Zhang Zixiang tidak hanya menjalin hubungan luas dengan kelompok orang dari dunia bawah, tapi juga sebagai pemimpin kelompok kriminal dalam berbagai kasus besar yang mengejutkan. Dia berhasil mencetak rekor dengan memeras ratusan juta dolar Hong Kong dari orang-orang kaya seperti Li Ka-shing dan Guo Bingxiang. Kesuksesannya seketika membuat Zhang Zixiang menjadi terkenal di Hong Kong dan menjadi mimpi buruk bagi para miliarder. Dia dikenal bersama Ye Jihuan dan Ji Bingxiong sebagai tiga raja perampok di Hong Kong. Jadi kasus apa saja yang dilakukan Zhang Zixiang dan bagaimana akhirnya? Selanjutnya saya akan menceritakan kisah kejahatan raja perampok Zhang Zixiang. Halo, selamat datang di Sigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Pada bulan April 1955, Zhang Zixiang lahir di Kabupaten Yulin di Tiongkok. Daerahnya terletak di Tenggara Guangxi dengan lebih dari 80% wilayahnya berupa pegunungan dan perbukitan. Daerah ini kaya akan obat herbal. Pada waktu itu banyak orang yang berusaha mencari kehidupan yang lebih baik dengan menyelundup ke Hong Kong. Dipengaruhi oleh gelombang ini, orang tua Zhang Zixiang juga memutuskan untuk mencoba peruntungan mereka. Pada tahun 1959 dengan tangan hampa mereka membawa Zhang Zixiang yang saat itu berusia 4 tahun datang ke Hong Kong. Setelah tiba di Hong Kong, keluarga yang tidak memiliki tempat tinggal ini tiba di Temple Street, Yau Ma Tei. Karena tidak memiliki keterampilan khusus, mereka hanya bisa mengandalkan sedikit pengetahuan tentang pengobatan tradisional dari kampung halaman untuk membuka sebuah kedai teh dingin kecil di Temple Street. Walau penghasilan mereka tidak banyak, itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Saat itu Temple Street hanyalah kawasan yang kurang berkembang jauh dari kata kemewahan. Daerah tersebut dekat dengan pantai dan hanya dihuni oleh berbagai orang yang berjuang untuk bertahan hidup. Selain itu ada juga sekelompok trayek yang berkeliaran, sehingga lingkungan keamanan cukup buruk. Sejak masa kecil Zhang Zixiang tinggal bersama orang tuanya di Temple Street, ia juga bersekolah di SD terdekat sambil membantu di kedai teh. Namun sebelum lulus dari sekolah dasar, ia sudah kehilangan minat untuk belajar. Berbagai sosok trayek di jalanan membuatnya penasaran. Dia mengagumi cara mereka yang berani dan tak peduli. Keluarga Zhang adalah keluarga dengan ayah yang tegas dan ibu yang penyayang, sehingga ayahnya selalu memberikan nasihat agar putranya tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Tapi sikap dari ayahnya justru memperburuk sikap memberontak Zhang Zixiang. Ia sering berkelahi dengan teman-teman seusianya di dekat kedai teh dan secara perlahan bergaul dengan para penjahat jalanan. Ia juga bertemu dengan beberapa bos dunia bawah Hong Kong dan mulai terjerumus ke jalan yang salah. Di bawah bimbingan kenalan anggota dunia bawah, pada usia 12 tahun Zixiang mulai terlibat dalam kejahatan. Ia memiliki bakat dalam melakukan tindakan kriminal dan dengan cepat menjadi seorang pemimpin kecil. Selama periode ini, ia berulang kali ditangkap dan masuk ke kantor polisi. Pada usia 16 tahun, Zhang Zixiang pertama kali masuk penjara dan setelah keluar, ia melanjutkan aktivitas kriminalnya dengan meninggalkan banyak catatan kejahatan. Untuk mencoba membawanya kembali ke jalan yang benar, ayahnya mengirimnya untuk menjadi magang di sebuah toko penjahit. Namun Zhang Zixiang sama sekali tidak berniat untuk berubah. Ia terus bekerja sambil bergaul dengan orang-orang dari dunia bawah. Begitulah ia menjalani hidup selama beberapa tahun. Saat berusia sekitar 20 tahun, Zhang Zixiang bertemu seorang wanita di toko penjahit bernama Luo Yanfang. Luo Yanfang lahir dari keluarga berpendidikan tinggi dan seumuran dengan Zhang Zixiang. Ia sering mengunjungi toko penjahit untuk memesan jas, dan seiring berjalannya waktu, keduanya semakin akrab. Zhang Zixiang menceritakan semua perbuatan jahatnya kepada Luo Yanfang, yang ternyata tanggapannya mengejutkan. Dia justru tidak takut, malah merasa bahwa Zhang Zixiang adalah sosok yang berani dan bisa mencapai hal besar sehingga dia memberikan dukungannya. Zhang Zixiang sangat terkesan dan mulai mengejar Luo Yanfang. Pada akhirnya mereka menikah dan memiliki 2 anak. Selama waktu itu dengan mengandalkan uang sebagai penjahit dan hasil dari kejahatannya, Zhang Zixiang berhasil menghidupi keluarganya. Kemudian setelah mendapat dukungan dari istrinya, dia mulai merencanakan sebuah aksi besar. Pada tahun 1990, ekonomi Hong Kong berkembang pesat. Banyak pengusaha kaya muncul menarik perhatian banyak orang.
Pada tahun itu, Zhang Zixiang berusia 35 tahun dan telah terlibat dalam dunia bawah Hong Kong selama lebih dari 20 tahun. Dia telah mengumpulkan banyak relasi dan menjadi pemimpin kelompok kecil, tetapi dia merasa iri dengan kehidupan mewah kelas atas. Saat itu jam tangan Rolex sangat populer di Asia Tenggara dan laris di Hong Kong. Banyak pengusaha kaya suka mengenakan Rolex untuk menunjukkan status mereka. Fenomena ini membuat kantor pusat Rolex di Swiss secara berkala mengirimkan sejumlah jam tangan mewah ke Bandara Kai Tak di Hong Kong yang kemudian diangkut oleh perusahaan keamanan ke perusahaan di Hong Kong. Prosesnya sangat rahasia dan dijaga ketat. Setelah melakukan penyelidikan, Zixiang mengetahui tentang pengiriman Rolex yang baru. Dia mengumpulkan 4 rekannya untuk merencanakan sebuah perampokan jam tangan yang akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 1990. Sekitar pukul setengah 12 siang, puluhan kotak jam tangan Rolex yang dikirim dari kantor pusat Swiss tiba di area gudang Bandara Kai Tak. 3 petugas keamanan bertanggung jawab untuk mengangkut stok barang ini ke berbagai tempat berbeda. Dengan 1 orang tetap di mobil pengawal untuk berjaga, sementara 2 lainnya masuk ke gudang untuk mengambil barang. Mereka memindahkan semua kotak jam tangan mahal itu ke dalam mobil pengawalan. Setelah beberapa waktu, semua barang berhasil dipindahkan. Ketika 2 petugas keamanan bersiap untuk naik ke mobil, tiba-tiba muncul 5 perampok bertopeng dari arah yang tidak diketahui. Mereka bekerja dengan teratur. 2 perampok mengarahkan senjata ke pintu mobil, melompat ke ruang kemudi sambil menodongkan senjata ke kepala sopir pengawalan. Sopir itu terkejut dan sebelum dia sempat bereaksi, senjata di tangannya sudah dirampas oleh perampok. 3 perampok lainnya dengan cepat mengendalikan 2 petugas pengawal, mengarahkan senjata ke punggung mereka dan memaksa mereka masuk ke bagasi mobil pengawal. Para perampok mengeluarkan borgol plastik, mengikat ketiga petugas tersebut dan menutup mulut mereka dengan lakban, lalu menutup pintu mobil dengan rapat. Kelima perampok itu kemudian bergegas meninggalkan lokasi menggunakan mobil pengawal dan seluruh proses itu tidak lebih dari 10 menit. Perampok yang bertugas mengemudikan mobil telah berganti seragam menjadi sopir pengawal dan berhasil menipu petugas keamanan gudang, kemudian lolos melalui gerbang besar di Bandara Kai Tak. Ia mengemudikan mobil pengawas seolah sedang menuju ke terowongan bandara, tapi segera setelah tiba di pintu terowongan, ia mengubah arah menuju Kuntong lalu menghilang dari pandangan. Setelah beberapa waktu, perusahaan asal Hong Kong merasa ada yang tidak beres karena tidak menerima laporan tepat waktu. Mereka telah berulang kali memanggil petugas pengawal dengan pager, namun tidak mendapatkan respon. Akhirnya mereka melaporkan kejadian ini ke polisi. Dalam waktu singkat, semua polisi patroli di jalan menerima pemberitahuan untuk memperhatikan pergerakan mobil pengawalan itu. Beberapa jam kemudian, seorang petugas menemukan mobil pengawal yang hilang di jalan Sang Ye di Kowloon Bay. Petugas tambahan segera tiba di lokasi dan membuka pintu bagasi. Di dalamnya terdapat 3 petugas pengawal dengan tangan terikat sementara mulut dan mata mereka tertutup, semua jam tangan telah hilang. Para petugas memberitahu polisi bahwa perampok telah mengganti mobil di sini dan mencuri semua jam tangan. Pada sore hari sekitar pukul 5, polisi menerima laporan bahwa ada sebuah truk terbakar di depan waduk Jalan Anderson, tapi saat mereka tiba di lokasi hanya tersisa puing-puing truk tersebut. Di semak-semak di sampingnya terdapat beberapa jam tangan Rolex wanita yang masih baru. Setelah dihitung, perampok telah mengambil total 40 kotak berisi 2.500 jam tangan Rolex dengan nilai total mencapai 30 juta dolar Hong Kong. Setelah diselidiki, diketahui bahwa perampokan ini mungkin terkait dengan sebuah kelompok kriminal yang dipimpin oleh seseorang bernama Zhang Zixiang. Namun pada saat kejadian, kelima perampok itu menutupi wajah mereka sehingga tidak ada bukti yang kuat untuk mengambil tindakan tersebut. Waktu berlalu selama 1,5 tahun dan ketika ingatan tentang perampokan itu perlahan memudar dari perhatian publik, peristiwa serupa kembali terulang. Pada hari Jumat 12 Juli 1991, sebuah bank di Hong Kong bersiap untuk mengirimkan sejumlah uang tunai ke Amerika Serikat dengan perusahaan WIN sebagai pengawal. 4 petugas pengawal dengan membawa senjata menggunakan mobil pengangkut uang mengirimkan uang tunai ke Bandara Kai Tak. Uang tunai tersebut terdiri dari 17 juta dolar Amerika dan 35 juta dolar Hong Kong dengan total nilai mencapai 170 juta dolar Hong Kong. Mobil pengangkut uang kemudian memasuki area gudang bandara. Salah satu petugas pengawal turun untuk menyelesaikan prosedur, sementara 1 duduk di dalam mobil sedangkan 3 lainnya tetap berdiri di depan mobil sambil membawa senjata, waspada terhadap situasi di sekitar. Tiba-tiba 5 perampok muncul entah dari mana dan dengan cepat menyerbu ke depan mobil pengangkut uang.
4 dari mereka menutup wajah, sementara 1 perampok tidak mengenakan penutup wajah memimpin di depan sambil memegang senjata. 2 perampok berhasil mengendalikan 2 petugas di depan, sementara yang lainnya menyerbu ke dalam mobil dan mengendalikan 1 petugas yang tersisa. Ketiga petugas seketika terikat, mulut dan mata mereka tertutup dengan tangan terborgol di belakang mobil pengangkut uang. Para perampok kemudian melarikan diri dengan mobil pengangkut uang tersebut. Tidak berselang lama, petugas pengawal yang baru saja kembali dari menyelesaikan prosedur melihat mobilnya menghilang langsung terkejut. Ia segera menelepon polisi. Para perampok berbelok beberapa kali di jalan dan akhirnya tiba di dekat pintu keluar terowongan Tutskein, di mana sebuah mobil van putih menunggu. Saat para perampok sibuk memindahkan uang curian dan tidak memperhatikan keadaan petugas pengawalan, salah satu petugas karena terlalu tegang mengeluarkan keringat sehingga kain penutup matanya sedikit melorot. Dia diam-diam mengintip dari celah dan melihat wajah pemimpin perampok. Para perampok kemudian naik ke dalam van mereka dan melarikan diri dengan membawa uang tunai 17 juta dolar Amerika dan 35 juta dolar Hong Kong. Ketika polisi tiba, hanya tersisa mobil pengangkut uang yang kosong dan 3 petugas pengawalan. Salah satu petugas menggambarkan penampilan para perampok kepada polisi, tetapi dia terlalu tegang sehingga ingatannya tidak akurat. Deskripsinya tidak terlalu jelas sehingga polisi tidak dapat mengidentifikasi tersangka. Pengawalan uang selalu memiliki prosedur kerahasiaan yang ketat, tetapi para perampok bisa mengetahui waktu dan lokasi yang tepat membuat polisi curiga bahwa ada pengkhianat di perusahaan pengawalan. Penyelidikan kasus ini segera mendapatkan arah baru. Seorang pegawai wanita di Departemen Transportasi Perusahaan Pengawalan bernama Luo Yanfang menarik perhatian polisi. Tak lama setelah kejadian, Luo Yanfang atas nama pribadinya memberikan 410.000 dolar Hong Kong kepada seorang wanita lain. Wanita itu menyetorkan seluruh uang tunai itu ke bank dan melalui nomor seri uang tunai diketahui bahwa uang yang disetorkan itu adalah uang hasil perampokan. Dan yang lebih mengejutkan adalah suami Luo Yanfang adalah Zhang Zixiang yang sudah melakukan banyak kejahatan. Polisi menyelidiki rekening Zhang Zixiang dan menemukan adanya aliran dana besar yang tidak wajar baru-baru ini. Kemudian Zhang Zixiang dan Luo Yanfang ditangkap. Petugas pengawalan mengidentifikasi Zhang Zixiang sebagai satu-satunya perampok yang di hari kejadian tidak mengenakan penutup wajah. Setahun kemudian kasus perampokan uang di Bandara Kai tak diadili di Pengadilan Tinggi Hong Kong. Berdasarkan berbagai bukti, pengadilan memutuskan Zhang Zixiang bersalah atas perampokan dan menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara. Dia dipenjara di Stanley, sementara istrinya Luo Yanfang dibebaskan di pengadilan karena kurangnya bukti. Setelah dibebaskan, Luo Yanfang masih merasa tidak puas. Dia menghubungi pengacara untuk mempersiapkan banding, mencari informasi di mana-mana, dan bahkan mengadakan konferensi pers untuk tujuan itu. Luo Yanfang juga melakukan aksi dramatis dengan menunjukkan bekas luka di pahanya kepada wartawan, mengklaim bahwa polisi menyiksanya dan melukai dia dengan pisau. Dia juga menyatakan bahwa hanya dengan kesaksian seorang petugas pengawalan, Zhang Zixiang bisa divonis bersalah adalah hal yang terlalu konyol. Selama beberapa tahun, Luo Yanfang terus menghasut publik dan membela Zhang Zixiang, membuat beberapa orang terpengaruh oleh aksinya dan merasa simpati terhadap nasib mereka. Waktu berlalu hingga bulan Juni 1995, kasus banding Zhang Zixiang dibuka di Mahkamah Agung Hong Kong. Berkat usaha Luo Yanfang dan pengacaranya, Zhang Zixiang dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan di pengadilan. Tidak hanya itu, pasangan tersebut juga berhasil menuntut polisi Hong Kong atas dugaan pelanggaran dalam kasus mereka dan berhasil menerima kompensasi sebesar 8 juta dolar Hong Kong. Nama Zhang Zixiang seketika menjadi terkenal di Hong Kong. Dia hidup semakin kaya dengan uang hasil rampokan dan kompensasi yang diterimanya. Dia mulai mengenakan jas bermerek, mengendarai mobil mahal, dan berteman dengan banyak tokoh dunia bawah tanah serta orang-orang terkenal. Ia menghadiri berbagai pesta besar dan hidup seperti seorang jutawan. Di antara banyak temannya ada seorang bernama Liu Guoxiong yang konon adalah saudara angkatnya. Liu Guoxiong yang dijuluki pengacau, terkenal di kalangan dunia hitam dan putih. Aktor terkenal Jackie Chan adalah teman Liu Guoxiong. Pada tahun saat Zhang Zixiang dibebaskan, Jackie Chan mengadakan sebuah pesta dan mengundang rekannya dari dunia hiburan dan masyarakat termasuk Liu Guoxiong. Liu Guoxiong yang menjunjung tinggi persahabatan mengajak Zhang Zixiang untuk ikut dalam pesta tersebut. Di pesta itu banyak orang sukses dari berbagai kalangan hadir dengan pakaian yang mencerminkan kekayaan mereka, membuat Zhang Zixiang terpesona. Jackie Chan sebagai tuan rumah tentu saja menjadi sorotan utama.
Melihat jas dan jam tangan mahal Jackie Chan, Zhang Zixiang terlintas niat jahat. Ia diam-diam menarik Liu Guoxiong ke samping dan berbisik, "Lihat teman selebriti kamu ini, kaya sekali ya. Jika kita menculiknya, berapa banyak uang yang bisa kita dapat?" Liu Guoxiong mengernyitkan dahi dan menghentikannya. Ia mengatakan bahwa Jackie Chan adalah teman baiknya dan tidak boleh melukainya. Zhang Zixiang pun terpaksa mengurungkan niat tersebut. Di pesta itu, Liu Guoxiong memperkenalkan Zhang Zixiang kepada Jackie Chan dan para tokoh lainnya, dan mereka bahkan berfoto bersama untuk kenang-kenangan. Bertahun-tahun kemudian, ketika kejadian ini terungkap oleh media, Jackie Chan baru menyadari bahwa ia telah lolos dari bahaya. Setelah pulang dari pesta, pandangan Zhang Zixiang langsung terbuka. Meski hidupnya sudah cukup baik, ternyata ia merasa masih jauh dari para selebritis sosial. Didorong oleh nafsu, Zhang Zixiang memutuskan untuk mewujudkan rencana penculikan dan pemerasan yang ada di benaknya. Ia selalu percaya bahwa seorang pria sejati harus melakukan hal besar. Jika merampok, maka dia harus merampok orang yang paling kaya. Zhang Zixiang pun mencatat 10 orang terkaya di Hong Kong dan bersiap untuk mencari salah satu dari mereka untuk diperas. Selama 3 tahun menjalani hukuman di penjara Stanley, Zhang Zixiang mengalami banyak kesulitan, tapi dia juga bertemu dengan banyak pengikut. Salah satu pengikutnya memiliki latar belakang yang tidak biasa karena bosnya adalah raja perampok lain di Hong Kong, yaitu Ye Jihuan. Ye Jihuan adalah penjahat terkenal di Hong Kong yang bersenjata AK-47, terlibat dalam banyak kasus perampokan yang menghebohkan masyarakat dengan total kerugian lebih dari 10 juta dolar Hong Kong. Ye Jihuan juga pernah menjalani hukuman di penjara Stanley, tetapi sudah melarikan diri ke Guangdong 3 tahun sebelum Zhang Zixiang masuk penjara. Cerita tentang Ye Jihuan sudah dijelaskan secara detail di video sebelumnya dan jika Anda tertarik bisa menontonnya. Zhang Zixiang sangat mengagumi keberanian Ye Jihuan. Sayangnya mereka tidak pernah bertemu, tapi melalui perantara adiknya dia berhasil menghubunginya. Dia pergi ke Guangdong untuk mengajak Ye Jihuan keluar dari persembunyiannya untuk ikut berkolaborasi dalam rencana besar. Keduanya saling menghargai dan langsung cocok. Zhang Zixiang mengeluarkan daftar 10 orang terkaya di Hong Kong yang mencakup nama-nama terkenal seperti Li Ka-shing, Guo Bingxiang, dan Liu Luanxiong, kemudian meminta Ye Jihuan untuk memilih target. Ye Jihuan tanpa ragu menghapus nama Liu Luanxiong dari daftar karena orang ini adalah bosnya saat muda yang membantunya ketika dia berada dalam kesulitan. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengambil risiko besar dan memilih Li Ka-shing sebagai orang terkaya. Li Ka-shing memulai bisnisnya pada tahun 1950-an dan dalam waktu 30 tahun menjadi orang terkaya di Hong Kong, menduduki daftar orang terkaya Forbes. Mereka memutuskan untuk menculik putra tertua Li Ka-shing bernama Li Ziju, kemudian meminta uang tebusan darinya, namun rencana berani ini justru menghancurkan sisa hidup Ye Jihuan. Pada tahun 1996, Zhang Zixiang bersama Ye Jihuan dan yang lainnya secara diam-diam membeli bahan peledak, senjata, dan mobil dari daratan Tiongkok, serta mencari rumah untuk menyimpan sandera. Pada bulan Mei tahun yang sama, semua persiapan telah selesai dan Zhang Zixiang kembali ke Hong Kong terlebih dahulu untuk mengumpulkan rekan-rekannya. Pada tanggal 13 Mei, Ye Jihuan bersama anak buahnya menyelundup ke Hong Kong dengan membawa senjata. Tapi setelah tiba di pantai Saiwan, mereka secara tidak sengaja tertangkap oleh polisi yang sedang berpatroli. Selama baku tembak, Ye Jihuan berhasil ditangkap sementara yang lainnya berhasil melarikan diri. Zhang Zixiang merasa sangat menyesal mendengar berita ini, tetapi tidak membatalkan rencananya. Ia segera menghubungi anggota lainnya untuk menggantikan posisi Ye Jihuan. 10 hari kemudian, pada 23 Mei 1996, Zhang Zixiang memberitahu rekannya bahwa operasi akan dimulai. Pada sore hari pukul 5, Li Ziju naik mobil mewahnya untuk kembali ke apartemennya di Jalan Shouson Hill di bagian selatan Pulau Hong Kong, sementara Zhang Zixiang bersama kelompoknya mengikuti mobil tersebut. Ketika mobil Li Ziju mencapai tikungan di Water Bay, mereka mencegat mobil Li Ziju. Dengan bersenjatakan pistol dan senapan otomatis, Zhang Zixiang memimpin rekannya keluar dari mobil sambil menembakkan 2 peluru ke arah mobil tersebut untuk menakutinya. Li Ziju dan sopirnya terkejut dengan 2 tembakan mendadak. Para perampok mengarahkan senjata kepada mereka dan mengancam mereka agar turun dari mobil. Li Ziju terdiam di tempat duduknya, tidak berani bergerak. Para perampok menariknya keluar dari mobil dan memaksanya naik ke mobil mereka, sementara sopir mobil mewah diperintahkan untuk segera kembali ke rumah Li Ziju. Mereka juga mengancam sopir agar tidak melapor ke polisi, jika tidak mereka akan membunuh sandera.
Kemudian bersama rekannya Zhang Zixiang membawa Li Zheju ke arah utara hingga sampai ke desa Heshou di distrik Fenling. Lokasinya terpencil dan jarang orang sehingga sulit ditemukan. Aksi penculikan ini berhasil dan Zhang Zixiang sangat senang. Ia tidak bisa menahan diri untuk mencium dahi Li Zheju. Ia kemudian melepas pakaiannya dan mengurungnya di sebuah kandang ayam yang sudah tidak terpakai di desa itu sambil meminta anak buahnya untuk mengawasi Li Zheju siang dan malam. Zhang Zixiang mengikatkan bom di pinggangnya lalu bergegas pergi sendirian menuju ke rumah Li Kaixing untuk meminta tebusan. Sesampainya di lokasi, orang-orang di sekitarnya takut dengan bom tersebut dan tidak menghalanginya, sehingga Zhang Zixiang dapat bertemu Li Kaixing dengan lancar. Dia meminta uang tebusan sebesar 2 miliar. Li Kaixing sangat cemas dan langsung setuju, tetapi dia mengatakan hanya memiliki uang tunai 1 miliar. Jika harus 2 miliar, dia perlu pergi ke bank untuk menarik uang. Zhang Zixiang yang sudah meminta terlalu banyak merasa bahwa 1 miliar juga merupakan jumlah yang besar dan cukup untuk hidupnya. Dia khawatir nanti Li Kaixing akan bermain trik, jadi dia hanya setuju melepas Li Zheju jika Li Kaixing menyerahkan 1 miliar. Li Kaixing mengeluarkan 40 juta dolar Hong Kong dan berjanji akan memberikan 1 miliar tunai setelahnya. Zhang Zixiang merasa angka 4 dan 0 tidak menguntungkan, jadi dia hanya mengambil 38 juta. Kemudian Li Kaixing menepati janjinya dengan memberinya uang tunai 1 miliar. Dikatakan bahwa selama pertemuan Li Kaixing banyak berbicara dengan Zhang Zixiang. Dia memberitahunya bahwa uang tersebut sudah cukup untuk hidupnya selama 2 generasi dan menyarankan agar Zhang Zixiang pergi menjauh lalu menjadi orang baik setelah mendapatkan uang. Jika tetap bersikukuh maka nasibnya akan berakhir sangat menyedihkan. Namun Zhang Zixiang sama sekali tidak mendengarkan. Suatu hari kemudian Zhang Zixiang sendiri mengantar Li Zheju ke Hotel Excelsior di Causeway Bay. Setelah kejadian itu, Li Kaixing mulai lebih berhati-hati dan jelas melindungi keberadaan keluarganya. Zhang Zixiang berhasil memeras uang sebesar 1 miliar 38 juta dolar Hong Kong dari penculikan ini, mencetak rekor dunia Guinness untuk jumlah uang penculikan terbesar. Zhang Zixiang merasakan manisnya hasil dari penculikan orang kaya. Dia menggunakan uang tersebut untuk bersenang-senang di kasino Macau, menghabiskan waktu bersama dengan teman jalanannya. Setahun kemudian dia mengincar bos San Hangkai Properties yaitu Guo Bingxiang yang terkenal. Tapi setelah penculikan Li Zheju, para pengusaha kaya di Hong Kong semakin memperketat keamanan mereka, membuat kesempatan untuk bertindak menjadi sulit. Zhang Zixiang mencari seorang teman yang dapat dipercaya untuk mengawasi Guo Bingxiang dan mencari tahu rutinitasnya. Pada bulan April 1997, Zhang Zixiang pergi ke Macau untuk berjudi sambil mengajak rekannya Zhang Zifeng yang dulu bersamanya saat merampok uang di Bandara Kai Tak. Rekan ini sudah pindah ke Guangzhou setelah membagi hasil rampokan dan tidak berhubungan lagi dengannya selama beberapa tahun. Setelah berbincang-bincang, Zhang Zixiang tiba-tiba membahas tentang kejadian merampok uang itu. Dia berpura-pura kesulitan keuangan dan meminta rekannya mengembalikan uang hasil rampokan yang totalnya mencapai 9 juta dolar Hong Kong dengan bunga dan kurs. Rekannya tidak bisa mengeluarkan uang, jadi di bawah ancaman dan rayuan Zhang Zixiang, dia setuju untuk membantu. Zhang Zixiang langsung senang dan meminta Zhang Zifeng untuk pergi ke San Hangkai untuk mengamati pergerakan bos Guo Bingxiang, termasuk jenis mobil dan nomor platnya, serta waktu pulang. Mengenai tujuannya, Zhang Zixiang bilang tidak perlu bertanya lebih jauh. Setelah beberapa hari mengintai, Zhang Zifeng akhirnya mengetahui bahwa Guo Bingxiang pulang kerja setiap hari sekitar pukul 6 sore lebih 10 menit. Dia selalu mengemudikan BMW berwarna biru muda tanpa sopir melewati jalan yang sama setiap hari menuju rumahnya dan sering melewati jalan pantai di Repulse Bay. Zhang Zixiang memberi Zhang Zifeng 2 juta dolar Hong Kong sebagai imbalan, kemudian menyewa beberapa orang untuk terus memantau dan memastikan tidak terdeteksi petugas keamanan. Begitu berbulan-bulan berlalu, Guo Bingxiang tidak menyadari bahwa dia sedang diawasi. Zhang Zixiang dan beberapa bawahannya menyepakati rincian untuk merampok Guo Bingxiang dalam perjalanan pulang. Pada tanggal 28 September, Zhang Zixiang dan yang lainnya memilih Hotel Excelsior di Causeway Bay sebagai markas untuk menutupi rencana mereka. Mereka bertukar informasi lagi dan memastikan rincian aksi, hanya menunggu hari berikutnya. Pada sore hari berikutnya, seorang rekan mengintai di Sunungkai Center berpura-pura berkeliling sambil mengawasi pintu masuk untuk melihat pergerakan Guo Bingxiang. Sementara Zhang Zixiang dan yang lainnya menunggu kabar di markas.
Ketika jam menunjukkan tepat pukul 6 sore, Guo Bingxiang belum muncul di pintu. Semua mulai merasa cemas, tapi Zhang Zixiang menenangkan mereka dan mengingatkan untuk tidak lengah. Setengah jam kemudian, mobil BMW biru muda yang dikenal itu akhirnya keluar dari gedung dan menuju jalan pantai. Rekan yang mengawasi segera memberitahu Zhang Zixiang, yang langsung memerintahkan bawahannya untuk bertindak sesuai rencana. Mereka mempersenjatai diri lalu naik 2 mobil van menuju ke jalan pantai untuk mencegat Guo Bingxiang, sementara Zhang Zixiang sendiri mengendarai sebuah mobil kecil dan bertindak secara terpisah bertugas memblokir jalan. Tak lama kemudian, melalui kaca spion, Zhang Zixiang melihat mobil BMW biru muda itu. Ternyata benar di dalam mobil hanya ada Guo Bingxiang seorang diri tanpa ditemani sopir. Setelah Guo Bingxiang melewatinya, Zhang Zixiang menggunakan walkie-talkie untuk memberitahu anak buahnya. Dia kemudian menginjak pedal gas dengan keras dan meluncur ke depan, memblokir jalan dengan mobilnya secara horizontal. Jalan pantai adalah jalan satu arah dan dengan cara ini dia menghalangi kendaraan lain. Pengemudi di belakang mulai mengumpat sementara Zhang Zixiang dengan santai keluar dari mobil, membuka kap mesin, berpura-pura memeriksa kerusakan. Rekan-rekannya yang tidak jauh dari tikungan menerima kabar dan juga memarkir mobil mereka di jalan, menunggu Guo Bingxiang lewat untuk mengepungnya. Mobil Guo Bingxiang masih melaju. Dia perlahan melewati tikungan kemudian melihat ada mobil yang tiba-tiba terparkir di depannya tanpa ada orang di samping. Dia terpaksa berhenti sambil membunyikan klakson berulang kali untuk mendesak. Melihat Guo Bingxiang terpaksa berhenti, rekan-rekannya di mobil van segera maju dan menempelkan mobil mereka di belakang BMW membuat Guo Bingxiang terjepit. Guo Bingxiang terkejut melihat sekelompok perampok turun dari mobil dengan senjata dan mengelilinginya. Saat dia hendak mengeluarkan ponsel untuk meminta bantuan, dia tiba-tiba diseret keluar dari mobil dan dimasukkan ke dalam van perampok. Para perampok mengikat kedua tangannya menutup mata dan mulutnya, mengunci pintu mobil dan segera menginjak gas untuk meninggalkan lokasi. Sementara itu, Zhang Zixiang masih tetap tenang terus berpura-pura memperbaiki mobil, tidak menghiraukan desakan dari pengemudi di belakang. Hanya setelah mendengar kabar sukses melalui radio, dia menutup kap mesin, melambaikan tangan meminta maaf kepada pengemudi di belakang, lalu pergi untuk bergabung dengan rekannya. Guo Bingxiang ditahan di sebuah rumah bata 2 lantai di Jalan Bukit Ma On Kong. New Territories terikat dengan rantai di kakinya sehingga tidak bisa bergerak. Zhang Zixiang langsung menelepon keluarga Guo untuk meminta uang tebusan, namun keluarga Guo bersikeras meminta untuk mendengar suara Guo Bingxiang terlebih dahulu, jika tidak, mereka tidak akan menyerahkan uang tebusan. Guo Bingxiang menolak untuk bekerja sama. Tidak peduli seberapa keras perampok mengancam atau menggoda. Dia tetap tidak mau menelepon keluarganya dan malah membalas dengan menghina Zhang Zixiang dan yang lainnya dengan mengatakan bahwa mereka pasti akan membayar mahal. Perampok yang marah pun melayangkan pukulan padanya, tetapi Guo Bingxiang tetap tidak mau menyerah. Selama beberapa hari, Guo Bingxiang mengalami perlakuan kekerasan yang membuat hidupnya sangat menderita. Mereka melucuti pakaiannya lalu mengurungnya dalam sebuah kotak kayu kecil yang gelap dan sempit, hanya bisa meringkuk dalam posisi yang tidak nyaman. Dan jika lapar, dia hanya bisa makan nasi babi panggang dengan minum air putih. Setelah 4 hari bertahan dalam kondisi ini, Guo Bingxiang akhirnya tidak tahan lagi. Dia menelepon istrinya menyampaikan tuntutan Zhang Zixiang agar keluarganya menyiapkan uang tebusan sebesar 2 miliar dolar Hong Kong untuk menyelamatkannya. Setelah negosiasi antara kedua belah pihak, keluarga Guo setuju untuk membayar 600 juta dolar Hong Kong sebagai uang tebusan untuk membebaskan sandera. Pada 3 Oktober, Zhang Zixiang menerima uang tebusan, tetapi dia tidak langsung melepaskan Guo Bingxiang. Keesokan harinya, setelah menyelesaikan urusan bukti dan menempatkan komplotannya dengan aman, baru dia melepaskan Guo Bingxiang pulang. Pengalaman ini membuat Guo Bingxiang menderita depresi. Setiap kali mengingat sosok penculik, dia selalu terjaga di malam hari. Barulah setelah menjalani perawatan terapi selama setahun, dia sedikit keluar dari bayang-bayang tersebut. 2 kasus penculikan dan pemerasan ini membuat para pengusaha kaya di Hong Kong merasa cemas, banyak yang meningkatkan langkah keamanan mereka, dan polisi juga memperketat patroli jalan untuk mencegah kejadian serupa. Tak lama setelah Guo Bingxiang dibebaskan, Zhang Zixiang merencanakan penculikan Raja Judi Macau Stanley Ho. Dia dan komplotannya membuat sejumlah bom, berencana melemparkan bom ke arah mobil Stanley Ho saat melewati jalan pantai di Repulse Bay. Namun seorang polisi patroli menemukan kejanggalan sehingga aksi itu gagal dan Stanley Ho berhasil lolos.
Setelah itu, Zhang Zixiang beberapa kali membeli bahan peledak di Guangdong dan menyelundupkannya kembali ke Hong Kong, berusaha menciptakan kejadian teror besar. Dalam beberapa bulan, dia membeli total 800 kg bahan peledak berbahaya dan lebih dari 2.000 detonator, cukup untuk menghancurkan sebuah gedung bertingkat lebih dari 10. Bahan peledak dan detonator ini disimpan dalam kotak busa, disamarkan sebagai hasil laut untuk diselundupkan ke Hong Kong, lalu disimpan secara rahasia di sebuah rumah batu di Jalan Macaolong. Setelah beberapa waktu, tindakan mereka menarik perhatian polisi. Pada Januari 1998, polisi Hong Kong mengikuti jejak komplotannya, kemudian secara tidak sengaja menemukan rumah batu tersebut dan berhasil menyita sejumlah besar bahan peledak. Mereka mengintai selama beberapa hari, tetapi hanya menangkap beberapa anak buah Zhang Zixiang. Mendengar kabar tentang penggerebekan itu, Zhang Zixiang segera melarikan diri ke Guangdong. Ada informasi yang menyebutkan bahwa tujuan Zhang Zixiang membeli semua barang tersebut adalah untuk meledakkan penjara dan membebaskan Ye Jihuan yang ditangkap setahun sebelumnya. Namun ini hanyalah rumor di kalangan dunia bawah, kebenarannya tidak diketahui. Beberapa hari kemudian, Zhang Zixiang melihat tidak ada yang mencarinya dan mulai bergerak lagi. Dia menghubungi seorang rekan bernama Hu Jisoo, kemudian bersama dengannya dia membeli bahan peledak di Guangdong. Zhang Zixiang tidak menyadari bahwa rencananya sudah berada dalam pengawasan kepolisian Tiongkok. Pada tanggal 15 Januari, Zhang Zixiang mengajak rekannya untuk merencanakan kejahatan besar di jembatan Jiangmen Weihai, tetapi polisi sudah mengawasi daerah tersebut. Begitu mereka bertemu, keduanya langsung ditangkap. Rekan-rekan lainnya juga ditangkap dalam waktu dekat. Menghadapi interogasi polisi, Zhang Zixiang sama sekali tidak terlihat tegang. Dia tidak seperti orang yang sedang diinterogasi, malah seperti sedang mengajari anak buahnya. Dia mengenakan kaos putih dan celana pendek, bersandar dengan posisi santai, sesekali menggelengkan kepala, minum air, dengan sikap yang sangat angkuh. Dia tidak ragu untuk membicarakan ketertarikan dirinya pada uang, mengklaim bahwa tanpa uang, tidak ada transaksi yang bisa terjadi. Dia juga mengatakan bahwa meskipun ada uang, itu bukanlah transaksi. Zhang Zixiang juga mencoba bersikap licik dengan mengaku tidak memahami sistem hukum di Tiongkok dan khawatir akan dijebak, sehingga ia menolak memberikan pengakuan tentang kejahatannya. Ia juga beralasan bahwa dirinya adalah warga Hong Kong dan kejahatan yang dilakukannya terjadi di Hong Kong, sehingga meminta bantuan pemerintah Hong Kong supaya ia diadili di sana. Dia berharap bisa diadili di sana karena di Hong Kong tidak ada hukuman mati, jelas sekali dia ingin menghindari hukuman. Zhang Zixiang yang tidak mau berbicara membuat polisi mencari celah dari rekan-rekannya. Setelah 3 bulan interogasi, pertahanan psikologis rekan-rekannya mulai runtuh dan mereka mulai mengungkapkan proses kejahatan. Zhang Zixiang tetap tidak mau berbicara, tetapi mendengar rekannya mengaku, dia menyadari bahwa dia tidak bisa menghindar dari sanksi hukum dan mulai merasa putus asa. Setelah 6 bulan ditahan, Zhang Zixiang terlihat lesu secara mental dan berperilaku aneh, tidak berbicara selama beberapa hari. Suatu malam, dia bahkan berusaha untuk mengakhiri hidup. Polisi melihat di rekaman CCTV bahwa dia berulang kali berguling di lantai, duduk lalu berbaring, tiba-tiba terbaring diam di lantai. Mereka segera membuka pintu dan menghentikan aksinya. Setelah kejadian ini, Zhang Zixiang akhirnya benar-benar hancur dan mengaku tentang proses kejahatannya. Setelah penangkapannya, polisi Hong Kong mengeluarkan perintah pembatasan aset kepada istrinya Luo Yanfang dan membekukan sebagian besar aset Zhang Zixiang. Luo Yanfang kemudian meminta pengacara untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Tinggi Hong Kong untuk mencabut perintah tersebut. Sebelum persidangan pertama, permohonan tersebut berhasil dicabut dan ia bahkan mendapatkan kompensasi biaya pengadilan dari polisi. Pada November 1998, Pengadilan Menengah Guangzhou secara resmi memutuskan kasus Zhang Zixiang. Terdakwa Zhang Zixiang dijatuhi hukuman mati karena pelanggaran jual beli bahan peledak secara ilegal, penculikan, dan penyelundupan senjata. Selain itu, dia juga dihukum penjara seumur hidup dan penyitaan aset senilai 660 juta RMB. 4 rekan lainnya juga dijatuhi hukuman mati sebagai pelaku utama. Karena banyaknya perkara yang terlibat, putusan mencapai 48 halaman. Sebulan kemudian, Pengadilan Tinggi Guangdong menggelar sidang dan putusan hukuman mati untuk Zhang Zixiang dan 4 pelaku utama lainnya tetap dipertahankan. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, hukuman mati dilaksanakan pada hari yang sama. Keluarga Zhang Zixiang menangis histeris, sementara di luar pengadilan dipenuhi wartawan yang siap melaporkan akhir dari raja perampok abad ini. Setelah persidangan, suasana di sekitar pengadilan menjadi tegang.
Pintu keluar ditutup dengan kain hitam dan polisi bersenjata lengkap berdiri di sepanjang jalan. Dengan tangan terikat, Zhang Zixiang dan yang lainnya dibawa ke tempat eksekusi. Untuk menghindari gangguan, beberapa mobil diutus ke lokasi yang berbeda dan hanya satu mobil yang membawa 5 narapidana yang kemudian diubah rutenya ke tempat eksekusi di Panyu. Dengan suara tembakan di tempat eksekusi, Zhang Zixiang mengakhiri hidupnya yang penuh dosa. Sementara istrinya Luo Yanfang mewarisi seluruh asetnya sebesar 2 miliar dolar Hong Kong. Namun ada orang yang mengincar uang tersebut dan berusaha untuk menculik anak Luo Yanfang untuk meminta tebusan, tapi mereka tertangkap oleh polisi saat sedang mengintai. Kemudian Luo Yanfang menjual rumahnya di Hong Kong, lalu bersama dengan kedua putranya pindah ke Thailand, sepenuhnya menghilang dari perhatian publik. Sejak saat itu ia menghilang tanpa jejak. Begitulah cerita hari ini, terima kasih telah menonton.